Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya atas nama Yosefanus Wardi dari Prodi PGSD kelas 21F ingin menjawab soal UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang pertama, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Menurut saya, bahasa Indonesia bersifat fleksibel, di mana bahasa mudah dikembangkan dan diperbarui. Yang kedua, bahasa Indonesia bersifat dinamis, di mana bahasa Indonesia mudah atau gampang diterima oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, bahasa Indonesia bersifat konvensional, di mana bahasa Indonesia mempunyai ketentuan hukum. Yang keempat, bahasa Indonesia yang konkret, yaitu bahasa Indonesia yang rumit dan kompleks. Yang kedua, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat atau konsep bahasa. Menurut saya, hakikat atau konsep bahasa adalah intisari bahasa atau dasar kenyataan seperti berbunyi, bermakna yang dihasilkan oleh alat ucapan manusia. Yang ketiga, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Menurut saya, sejarah singkat tentang bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai pemersatu, dan setelah merdeka bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Yang keempat, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai pemersatu masyarakat Indonesia, artinya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Yang kedua, sebagai identitas nasional, yang artinya bahasa yang digunakan setiap hari merupakan ciri khas untuk negara kita. Yang ketiga, sebagai kebanggaan bangsa Indonesia, artinya bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu. Yang kelima, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Menurut saya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara, yang artinya dalam berkomunikasi saat rapat atau pertemuan resmi, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar atau bahasa yang pantas digunakan dalam rapat tersebut. Yang kedua, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional. Yang keenam, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Menurut saya, asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, dan di mana bahasa ditumbuh dan dikembangkan setiap wilayah Indonesia. Yang ketujuh, sebutkan 15 contoh bahasa tidak baku dan bahasa baku. Contohnya, kata tidak baku abjad, kata baku abjad. Yang kedua, kata tidak baku advokat, kata baku advokat. Yang ketiga, kata tidak baku detil, kata baku detail. Yang keempat, kata tidak baku akhlak, kata baku akhlak. Yang kelima, kata tidak baku aktif, kata baku aktif. Yang keenam,
kata tidak baku handal. Kata baku andal. Yang ketujuh, kata tidak baku atlet. Kata baku atlet. Yang kedelapan, kata tidak baku adzan. Kata baku azan. Yang kesembilan, kata tidak baku belum. Kata baku belum. Yang ke-10, kata tidak baku balsem. Kata baku balsam. Yang ke-11, kata tidak baku esai. Kata baku esai. Yang ke-12, kata tidak baku hembus. Kata baku embus. Yang ke-13, kata tidak baku ekstrim. Kata baku ekstrim. Yang ke-14, kata tidak baku efektif. Kata baku efektif. Yang ke-15, kata tidak baku duren. Kata baku durian. Nomor 8, sebutkan dalam bahasamu sendiri tentang ragam bahasa Indonesia. Menurut saya, tentang ragam bahasa Indonesia terdiri dari yang pertama, ragam bahasa ilmiah, ialah ragam bahasa yang berfungsi menciptakan komunikasi yang tepat dan efektif. Yang kedua, ragam bisnis adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berbisnis yang biasa digunakan oleh para pembisnis. Yang ketiga, ragam bahasa agama ialah ragam bahasa suatu kumpulan bahasa yang bersifat dan unsur keagamaan. Yang kesembilan, apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulis? Perbedaannya, ragam lisan ialah tergantung ruang dan waktu, sedangkan ragam tertulis dapat menyimpan informasi tanpa bergantung pada ruang dan waktu. Yang ke-10, sebut dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan. Aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan. Yang pertama, aspek situasi yang dihadapi. Yang kedua, aspek medium bahasa yang digunakan. Sekian dan terima kasih.